Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Rena gas. Bab 1375 Kompensasi Biaya Medis. Qin Jie menyimpan ceknya, menatap Meng Tianhua dan mengulurkan tangannya. Berikan aku uangnya. Ah, Meng Tianhua berseru, wajahnya penuh dengan kepahitan. Awalnya, dia ingin memberikan 5 miliar yang diberikan Ji Meiyan kepada Ji Fei, dan diam-diam menyimpan 5 miliar yang diberikan oleh keluarga Wu agar dia masih punya uang. Akibatnya, saya tidak sengaja mengambil yang salah. Sekarang pihak lain akan memakannya habis. Aku merasa sangat tertekan dan badanku sakit. Dia menatap Ji Fei dengan tatapan memohon. Ji Fei bersikap seolah-olah dia tidak melihatnya. Dia menatap Ji Meiyan lagi, namun Ji Meiyan tidak lagi bereaksi apapun. Bukannya dia tidak ingin bereaksi, tetapi dia tidak bisa bereaksi. Kata-katanya tidak lebih baik dari kentut. Dia tidak berani menyinggung Ji Fei dan orang lain di depannya sedikit pun. Dia tidak mampu menyinggung mereka sekarang. Jadi, saya hanya bisa menanggungnya secara diam-diam dan merasa marah. Meng Tianhua sekarang berada dalam situasi yang menyedihkan, karena tidak seorang pun dapat menolongnya. Dalam keputusasaan, dia mengambil cek sebesar 5 miliar yang diberikan oleh Ji Meiyan. Qin Jie tidak ragu-ragu dan langsung mengambilnya. Beruntunglah orang-orang seperti ini masih hidup. Bisakah saya pergi sekarang? Meng Tianhua menatap Ji Fei dan bertanya dengan sedih. Dia kini telah kehilangan nyawa dan juga kekayaannya, dan ingin melarikan diri dengan cepat untuk menghindari niat membunuh yang tiba-tiba dari Ji Fei. Qi Yuan dan yang lainnya menatap Ji Fei. Meskipun mereka masih merasa tidak puas, mereka juga tahu bahwa mereka tidak dapat membunuh siapapun, jadi mereka ingin tahu apa yang dipikirkan Ji Fei. Ji Fei menggelengkan kepalanya, kau tidak bisa pergi. Mata Meng Tianhua tiba-tiba menjadi gelap, dan ketakutan yang tak dapat dijelaskan muncul di wajahnya. Saya tidak punya uang lagi. Ji Fei menunjuk kakinya yang patah dan bertanya, bisakah kamu berjalan dengan satu kaki sekarang? Meng Tianhua, saya hampir menangis, aku merasa sangat sengsara. Ji Fei benar-benar punya waktu luang untuk menggodanya. Tentu saja dia tidak bisa pergi, tetapi dia bermaksud keluar dari sini. Namun dia tidak berani mengatakan apapun dan hanya bisa menatap Ji Fei. Ji Fei tampak menghilang dan menatap Ji Meiyan. Ji Meiyan agak takut dengan kekejaman Qi Yuan dan yang lainnya, tetapi dia sama sekali tidak menyukai tatapan Ji Fei. Dia menatap Ji Fei dan bertanya, apakah ada yang salah? Ji Fei mengangkat tangannya dan menunjuk Meng Tianhua dan yang lainnya di tanah, mereka semua terluka. Ji Meiyan merasa kancing bajunya hampir lepas, dan ibu jarinya bergetar beberapa kali. Bukankah ini omong kosong? Orang-orang mula yang menyakiti orang itu, sekarang kamu mengatakan hal ini kepada dirimu sendiri. Bukankah kamu gila? Dia menahan keinginan untuk marah dan menatap Ji Fei, menunggunya melanjutkan. Ji Fei sama sekali tidak menyadari reaksi Si Bin, dan terus berbicara pada dirinya sendiri. Orang-orang ini ingin membantumu mempertahankan perusahaan, jadi mereka memukul Si Bin dan mendapat balasan. Kan? Ya, Ji Meiyan sangat tidak senang dengan jawaban Ji Fei yang tampaknya masuk akal. Lalu apakah Anda harus bertanggung jawab atas cedera mereka? Apakah kamu sakit? Ji Meiyan tiba-tiba menjadi marah. Ji Fei melukai seseorang, lalu berbalik dan meminta saya untuk membayar biaya pengobatannya. Bukankah ini gila? Saya tidak sakit, saya hanya mengatakan fakta. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia melihat ke arah Meng Tianhua dan yang lainnya. Apakah kalian punya biaya pengobatan? Kalau tidak, kalian bisa meminta Ji Meiyan untuk itu.
Meng Tianhua dan yang lainnya bingung dan tidak tahu apa maksud Ji Fei. Mendengar perkataan Ji Fei, hatiku tiba-tiba terasa hangat, seakan ada arus hangat yang mengalir melaluinya. Aku begitu terharu hingga hampir menangis. Mereka sekarang dalam kondisi menyedihkan dan bahkan khawatir tentang sisa hidup mereka. Mereka tidak menyangka Ji Fei akan meminta biaya pengobatan mereka. Direktur Ji, ini benar-benar terjadi untuk membantu Anda. Anda harus bertanggung jawab. Meng Tianhua adalah orang pertama yang berteriak. Bos Meng, mohon kasihanilah kami dan bertanggung jawablah atas kami. Yang lainnya segera melangkah maju, mengelilingi Ji Meiyan, dengan ekspresi memohon di wajah mereka. Ji Meiyan melihat orang-orang yang lengannya patah dan raut wajahnya berubah kesakitan, saya merasa sedikit bingung. Aku merasa makin takut disentuh, dan tubuhku tanpa sadar melangkah mundur. Namun, semakin sering hal ini terjadi, semakin banyak harapan yang dilihat orang-orang ini, karena mereka takut. Ini adalah kesempatan yang baik untuk memberi kompensasi. Mereka buru-buru melangkah maju dan berkata, Direktur Ji, Anda harus bertanggung jawab. Ji Meiyan jadi gila, dia mendongak ke arah Ji Fei, si pelaku, dan tepat saat dia hendak berbicara, Ji Fei tersenyum dan berkata, menurutku, lebih baik membayar ganti rugi sebesar 1 miliar. Ji Meiyan begitu marah hingga dia tersedak dan mulai batuk. Dia benar-benar meminta 1 miliar saat itu juga. Bukankah ini perampokan, Tuan? Dia tampaknya berpikir bahwa 1 miliar itu terlalu sedikit. Apakah dia menginginkan kompensasi lebih? Qi Yuan menatap Ji Fei dan berkata sambil tersenyum. Menginginkan kompensasi lebih banyak adalah hal yang baik. Ji Fei juga menatap Ji Meiyan dan berkata sambil tersenyum. Ji Meiyan hampir pingsan. Ji Fei, orang yang kau lukai, percaya atau tidak, aku akan menelepon polisi dan membiarkan polisi menangani masalah ini. Aku percaya, tapi aku juga percaya kau tidak punya kesempatan untuk menelepon polisi. Ji Fei berkata sambil tersenyum, kamu ingin menyerangku. Ji Fei menggelengkan kepalanya dan melihat orang-orang yang terluka di tempat kejadian. Mereka dengan sadar mengepung Ji Meiyan lebih erat, bahkan lengan mereka yang berdarah hendak menyentuh tubuhnya. Ji Meiyan sekarang benar-benar gugup. Terutama ketika saya melihat darah, saya benar-benar takut. Tragis jadinya kalau benar-benar menetes ke atasnya. Terlebih lagi, dia merasakan ada kemarahan di mata orang-orang itu, seolah-olah mereka akan memakannya jika dia tidak memberinya uang. Dia tahu bahwa dia telah ditipu oleh Ji Fei hari ini. Dia menarik napas dalam-dalam, menatap Ji Fei, dan berkata dengan dingin, kamu sangat kejam. Setelah berkata demikian, dia segera mengeluarkan cek, menulis cek senilai 1 miliar, dan melemparkannya kepada Meng Tianhua. Ini dia, kita impas. Ketika Meng Tianhua menerima cek tersebut, dia begitu tersentuh hingga hampir menangis. Dia telah kehilangan 10 miliar yuan dan begitu putus asa hingga dia berpikir untuk mengemis di jalanan. Tetapi dia tidak menyangka Ji Fei akan meminta 1 miliar yuan lagi untuknya. Saya lupa bahwa Ji Fei baru saja mengambil 10 miliar yuan. Terima kasih, Tuan Ji. Mereka yang lengannya patah segera mengikutinya dan berkata, terima kasih, Tuan Ji. Ji Meiyan sangat marah hingga hampir muntah darah. Dia membayar sendiri uangnya, tetapi mereka berterima kasih kepada Ji Fei. Kau seharusnya menghabiskan uangmu sendiri untuk mengganti luka yang ditimbulkan oleh anak buah Ji Fei, oke? Ini benar-benar membuatku gila. Namun, dia tidak berani mengatakan apa-apa dan hanya bisa menahannya dalam diam. Masalah Meng Tianhua telah terpecahkan, sekarang saatnya untuk memecahkan masalah kita. Ji Fei menatap Ji Meiyan dan berkata sambil tersenyum.
Apalagi yang kau inginkan? Ji Meiyan hampir gila karena marah. Ia benar-benar kalah dalam konflik langsung pertamanya dengan Ji Fei. Orang yang memukul orang lain sudah diberi ganti rugi. Lalu bagaimana orang yang dipukul harus diberi ganti rugi? Saat Ji Fei berbicara, dia mengangkat tangannya dan menunjuk Si Bin yang sedang terbaring di ranjang rumah sakit. Ji Meiyan sangat marah saat itu. Aku tidak memukulnya, itu tidak ada hubungannya denganku. Tetapi dia dipukuli di perusahaanmu, Ji Fei berkata sambil tersenyum. Ji Meiyan, bab 1376 permintaan kompensasi Si Bin. Ji Meiyan merasa langit di depan matanya sedikit kelabu dan bahkan suram. Ji Fei di depannya seperti hantu yang akan terus berkeliaran. Dia berharap Ji Fei segera menghilang. Tetapi dia terus memeluknya erat-erat. Ini lebih seperti mengandalkan diriku sendiri. Tuan Si adalah saudaramu, bukankah dia lebih baik daripada segerombolan anjing? Qi Yuan menatap Ji Meiyan yang terdiam dan mulai menekannya. Ji Meiyan awalnya cukup tenang saat menghadapi Ji Fei. Dia tidak percaya bahwa Ji Fei benar-benar bisa menyerangnya. Lagi pula, Ji Fei juga mengaku sebagai kepala keluarga Ji yang baru. Meskipun dia marah dan meremehkan gelar ini, karena Ji Fei telah mengatakannya, dia pasti akan bertanggung jawab atas tindakannya. Namun Qi Yuan berbeda. Dia hanyalah seorang pengikut, dan pengikut yang kejam. Dia takut dengan kekerasan Qi Yuan. Kalau hal ini terjadi padaku, mungkin pinggangku tidak akan setebal kaki Meng Tianhua. Jadi aku pasti sudah mati, kan? Panggilan, dia menghela napas dengan marah. Ji Fei, bagaimana kau ingin aku mengganti rugimu? Paling buruk aku bisa memberinya 1 miliar. Ji Meiyan tidak ingin melihat Ji Fei dan yang lainnya untuk sesaat. Dia ingin segera mengusir Ji Fei dan kemudian mencari kesempatan untuk membalas dendam. Apakah Anda mempermalukan Tuan dengan memperlakukan adiknya sama seperti anjing-anjing ini? Qi Yuan mulai memberikan tekanan dengan sangat cerdik. Ji Meiyan sudah kesal karena harus memberikan 1 miliar yuan, dan pihak lain masih belum puas, jadi dia juga marah. Lalu berapa yang kamu inginkan? Qi Yuan ingin berbicara, tetapi Ji Fei mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Ji Fei, jika kau ingin membuka mulutmu selebar singa, buka saja mulutmu, aku ingin melihat seberapa banyak yang bisa kau minta. Ji Meiyan sudah memutuskan, jika dia menginginkan lebih, dia akan langsung menemui kakeknya dan melihat bagaimana kakeknya akan menanganinya. Maka aku bisa saja berkonflik terbuka dengan Ji Fei. Biarlah saudaraku Si Bin yang memutuskan masalah ini. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia menatap Si Bin yang sedang berbaring di tempat tidur dan bertanya, berapa banyak yang kamu ingin dia ganti rugi? Si Bin kini terharu hingga menangis. Dia tidak menyangka bahwa Ji Fei akhirnya akan membiarkan dia memutuskan bagaimana cara mengganti ruginya. Berapa yang kamu inginkan? Syarat apapun boleh. Aku akan memutuskannya untukmu hari ini. Ji Fei berkata dengan nada tegas. Ketika Si Bin mendengar bahwa syarat apapun dapat diterima, ia tiba-tiba merasakan detak jantungnya bertambah cepat, dan kegembiraan yang rumit muncul di wajahnya. Ia menatap Ji Fei dengan rasa malu yang mengelak di matanya. Ji Fei tercengang, apa maksudnya? Tapi tiba-tiba dia menemukan sesuatu. Berbalik menatap Ji Meiyan. Dia memiliki wajah oval, mata besar, mulut ceri, dan hidung mancung. Meskipun wajahnya pucat karena marah saat ini, dia tetap cantik. Kalau dipikir-pikir lagi bentuk tubuhnya, memang seksi dan menawan, apalagi aset wanita, yaitu bagian depannya yang mau menyembul keluar. Bagian belakangnya sudah pasti sesuai dengan pepatah lama. Bokong besar bisa melahirkan anak laki-laki. Mungkinkah Si Bin jatuh cinta pada Ji Meiyan, memikirkan kembali pukulan yang ditimbulkan insiden Han Lu terhadap Si Bin,
jika dia benar-benar dapat menemukan wanita yang benar-benar dicintainya dan membantunya keluar dari trauma psikologis, itu pasti akan menjadi peristiwa bahagia dalam hidupnya. Sambil menatap si Bin, dia berkata lagi dengan nada tegas, "Kamu bisa memberitahuku apa yang kamu inginkan. Aku bisa membuat keputusan untukmu. Kalau begitu, biarkan dia mentraktirku makan sebagai permintaan maafku." Semakin banyak si Bin berbicara, semakin pelan suaranya. Namun, karena itu, semua orang tahu apa yang dimaksud si Bin, yaitu ia jatuh cinta pada Ji Meiyan. Qi Yuan, Qin Jie dan yang lainnya menatap Ji Meiyan dengan wajah terkejut. Mereka telah melihat betapa tampannya si Bin, dan dia benar-benar pria tampan yang dapat membunuh pria manapun dalam hitungan detik. Tanpa diduga, pria setampan itu akan jatuh di kaki Ji Meiyan. Ji Meiyan juga bingung, dia tidak menyangka si Bin akan mengajukan permintaan seperti itu. Lebih jauh lagi, ini sama saja dengan pengakuan langsung kepadanya. Akan tetapi, bahkan jika dia mengesampingkan kebenciannya terhadap Ji Fei, penampilan si Bin yang mengerikan membuatnya merasa muak. Membiarkan dia mentraktir si Bin makan malam, bukankah itu omong kosong? Saya khawatir itu bukan makan, melainkan mual. Dia langsung marah dan berkata, "Saya akan memberimu kompensasi 2 miliar. Dia lebih suka menghabiskan uang daripada mentraktir si Bin makan. Aku akan memberimu 10 miliar jika kau makan 5 kali bersama si Bin." Ji Fei membalas dengan marah. Si Bin tertarik pada Ji Meiyan, dan menurutnya, mereka adalah pasangan yang cocok. Dia tidak menyangka Ji Meiyan akan benar-benar tidak menyukainya. Dahi, semua orang di tempat kejadian terdiam. Ji Meiyan terdiam. Jika dia setuju menghabiskan 10 miliar untuk makan malam dengan si Bin, apa bedanya dia dengan para sosialita itu? Dia adalah putri keluarga Ji dan ketua perusahaan, bukan seorang sosialita. Adapun si Bin, meskipun kecewa, dia bahkan lebih berterima kasih kepada Ji Fei karena bersedia memberikan apapun untuknya. "Saya akan membayar 10 miliar, Ji Meiyan masih tidak mau dan terus berbicara. "Aku akan memberimu 100 miliar untuk bisa makan 10 kali bersama saudaraku." Ji Fei berkata lagi, "Ji Fei, apakah kamu gila?" Ji Meiyan memarahi dengan marah. Dia benar-benar ingin menawarkan kompensasi sebesar 100 miliar untuk melihat apakah Ji Fei dapat menggandakannya. Tetapi dia tidak berani mengatakannya. Jika dia meneriakkan hal itu dan Ji Fei menyetujuinya, bukankah dia akan mengalami kerugian besar? Lagi pula, jangankan 100 miliar, 10 miliar atau 1 miliar saja bisa digunakan untuk memilih wanita cantik di Longdu atau bahkan seluruh negeri. Sekarang ini banyak sekali orang yang suka mencari untung. Selama laki-laki punya uang, mereka akan berani menanggalkan pakaian dan tidur dengannya, bahkan rela bersusah payah untuk melahirkan anak untuknya. Kesediaan Ji Fei untuk menghabiskan uang seperti ini juga menunjukkan bahwa ia sangat serius menanggapi cinta si Bin. Tetapi dia tidak bisa menerimanya. Bukankah statusmu sedang diturunkan? Pertama, Tuan, mari kita lupakan saja, si Bin berkata dengan agak kecewa. Tidak boleh dilupakan, kalau dia tidak mengundangmu makan malam, aku akan membawamu ke keluarga Ji untuk melamarmu sekarang juga. Ji Fei berkata dengan lebih mendominasi, "Ji Fei, kamu bukan apa-apa." Ji Meiyan menjadi semakin kesal ketika mendengar Ji Fei ingin melamarnya. Apa hubungan pernikahannya dengan dia? Dan dalam arti tertentu, aku masih kakak perempuannya Ji Fei. Beranikah dia melamarku? Gila banget, si Bin sangat bersyukur. Dia tidak menyangka Ji Fei akan bersikap begitu lugas. Ji Meiyan, jika kamu setuju untuk mentraktirku makan, masalah ini akan selesai. Mengenai apakah kalian bisa bersama di masa depan, itu tergantung pada takdir.
aku tidak akan ikut campur. Melihat Ji Meiyan tidak mengatakan apa-apa, Ji Fei mengambil kesempatan untuk berbicara. Panggilan, Ji Meiyan menghela napas lega dan menatap Ji Fei. Baiklah, aku berjanji akan mentraktirnya makan. Aku akan menentukan waktu dan tempatnya. Itu tidak akan berhasil, kita harus memutuskan. Ucap Ji Fei dengan nada mendominasi. Ketika saudara-saudaramu mengundangmu makan malam, kamu harus memimpin. Anda, malam ini, Si Bin, kamu bisa mengatur sendiri lokasi spesifiknya. Ji Fei segera membuat keputusan, malam ini. Ji Meiyan sangat marah hingga hampir tertawa. Jika ini terjadi malam ini, bagaimana Si Bin bisa makan apapun, dia bahkan tidak bisa berdiri. Berpikir bahwa makan akan menjadi hal yang mengganggu dan tidak bisa bergerak akan lebih baik, dia langsung mengangguk. Oke. Baiklah, tunggu panggilannya malam ini. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia menatap Meng Tianhua dan berkata, ikutlah denganku. Qin Jie telah mengirim seseorang untuk menarik Meng Tianhua dan berjalan menuju mobil. Ji Meiyan menatap punggung Ji Fei dan mengepalkan tangannya dengan marah. Dia ingin bergegas dan menggigit Ji Fei 2 kali. Dia sangat menjijikkan. Bersambung,